Halo semuanya, perkenalkan aku dari kelompok satu. Di sini kelompok satu aku itu membahas pengujian dan penjaminan kualitas sistem e-commerce ATK Sifaster berbasis Laravel menggunakan pendekatan Radif. Nah, sebelum itu aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Clara Marceli Farandrian dengan NIM 2024 081053. Langsung saja kita masuk ke slide untuk di rencana pengujiannya. Nah, jadi sistem ini, aku dan teman-teman itu menguji sebuah web e-commerce untuk jual beli alat tulis kantor atau ATK dengan nama Sifaster. Sistemnya itu dibangun pakai framework Laravel berbasis PHP dengan database MySQL. Nah, kenapa perlu diuji? Karena dalam pengembangan sistem, pengujian itu penting banget karena kita harus mastiin semua fiturnya itu berjalan sesuai yang sudah kita alurkan gitu. Jadi nggak ada bug atau eh, jatuhnya sistemnya aman lah. Nah, kemudian di sistem ini juga ada dua peran, yaitu pertama ada di user sebagai pembeli dan admin sebagai pengelola produk dan order. Jadi ruang lingkup pengujiannya juga mencakup dari autentikasi, manajemen produk, keranjang belanja, check out sampai keamanan hak akses. Kemudian masuk ke metode pengujiannya. Nah, di metode pengujiannya ini kita ada 8 metode pengujian. Mencakup pendekatan Radit, yaitu ada rencana, analisis, desain, implementasi, dan testing. Nah, metodenya ini ada 8 kan. Ada black box, ada white box, ada user acceptance testing, ada regression, ada OOT, ada matrix model, strategi implementasi, sampai ke prosedur pemeliharaan sistem. Nah, masing-masing metode dari 8 metode itu punya fokusnya berbeda-beda. Ada yang ngujinya dari sisi pengguna, ada juga yang dari logika sebuah sistem ini berjalan gitu. Dan ada juga untuk mengukur kualitas desain OOP-nya sehingga memastikan sistem itu stabil setelah ada perubahan setiap perubahannya. Nah, masuk ke analisis dan desain. Karena kita di sini sistemnya dua aktor utama, itu ada pembeli yang bisa nge-browser produknya, ada search, ada add to cart, kemudian ada check out, terus kemudian di aktor kedua ada di admin, itu bisa ngolah produk lewat CRUD-nya, memantau order dan melihat statik di dashboard. Nah, dari di sisi desain sistemnya itu dibangun untuk model, view, dan controller yang standar Laravel juga. Itu tuh modelnya tuh ada di user, produk, dan order item. View-nya itu yang dipakai bullet templing, yaitu controller dan controllernya itu ada out controller, card controller, home controller, dan tiga controller admin. Nah, dan untuk keamanannya, sistem udah dilengkapi dengan admin malware yang memblokir akses non-admin ke halaman administrasi. Jadi ini tuh otomatis dari Laravelnya dan divalidasi input di setiap formnya. Masuk ke implementasi. Nah, di implementasinya ini, sistemnya itu berjalan di lingkungan lokal Laravel sebagai frameworknya. Kemudian MySQL sebagai database, Apache via XMPP-nya sebagai web servernya, dan diakses lewat browser Microsoft Edge. Kita tuh gunain strategi implementation yang berharap jadi sistem tuh nggak langsung dibangun sekaligus, tapi bertahap. Jadi nggak bisa tahapan tuh dari A langsung ke C, tapi harus melewati tahap B dulu. Seperti itu. Nah, mulai dari setupnya atau konfigurasinya, kemudian autentikasinya, manajemen produk, transaksi dashboard admin, dan terakhir ada di pengujiannya. Nah, kenapa itu harus bertahap? Karena dengan cara ini, kalau ada masalah di satu modul, kita tuh lebih mudah melihatnya karena kan modul B berjalan kalau modul A sudah berhasil. Jadi kalau misalkan modul B tidak berhasil, berarti ada suatu hal yang salah di modul A, seperti itu. Maka kita menggunakan pendekatan seperti ini. Nah, kemudian next ada di testing black box. Nah, di sini ada pengujiannya, yaitu kita menguji itu fungsionalitasnya dari sistem dari sisi pengguna atau pembelinya. Jadi kita nggak perlu tuh lihat kodenya karena kan dari sisi pengguna ya. Kemudian kita juga membuat total 30 test case yang dibagi ke dalam 7 modul. Mulai dari autentikasi seperti register, login, halaman utama, keranjang belanja, checkout, order, keamanan hak akses, root produk di admin sampai manajemen ordernya. Nah, hasilnya tuh semua di 30 test case-nya dinyatakan pass, berarti tidak ada fitur yang gagal saat diuji. Nah, kita masuk ke white box atau testing white box-nya. Nah, kalau di white box ini, tadi kan dari sisi luar, yaitu pengguna. Nah, dari sini, kalau di white box ini tuh, sebaiknya kita masuk ke dalam code-nya, dimana kita nguji nih logika dari code yang udah kita jalankan gitu. Nah, di setiap kondisi if else-nya di dalam code itu semua kita uji kemungkinan jalurnya, baik jalur yang akan menjadi jalur yang salah ataupun jalur yang benar. Kalau kita tuh nguji di 5 komponen utama, itu ada di out controller untuk login dan register, terus di cart controller untuk add to cart dan check out, kemudian ada di admin, middleware, dan admin controller untuk keamanan. Kemudian ada product controller untuk root, product dan home controller untuk order dan order controller. Nah, di testing untuk white box ini totalnya itu ada 29 test case dan semuanya juga pass. Artinya
logika percabangan di dalam kode ini tuh udah berjalan sesuai yang saya dan teman-teman saya harapkan. Nah, masuk ke UAT dan regression testing, di sini tuh ada yang namanya fitur add to cart dan check out sebagai fokus pengujiannya, karena kan alurnya transaksi utamanya ini kan berbasis ATK ya, jadi sering digunakan sama user tersebut. Nah, kita menganalisis alurnya menggunakan flowchart dan flow graph yang dimana dapat tiga jalur independen yang harus diuji. Ketiga jalur itu tuh mencakup kondisi user sebelum login, kartnya kosong atau dan jalur alur checkoutnya tuh lengkap. Semua 5 test case-nya itu pass dan sistemnya dinyatakan layak digunakan hingga akhir. Nah, untuk regression testingnya itu kita ada simulasi skenario perubahannya, yaitu penambahan validasi minimum pembelian 10.000, di mana metode checkout ini ada di card controller yang tujuannya itu memastikan perubahan ini nggak merusak fitur yang lain gitu dan berjalan sesuai tujuannya. Nah, hasilnya semua 5 test case ini tetap pass dan sistemnya stabil setelah ada perubahan 10.000 tersebut. Nah, lanjut kita ada di testing objek orientasi. Nah, di sini kita tuh nguji OOP dari sistemnya, mulai dari class, method, atribut, ekapulasi, sampai relasi antar modelnya. Nah, di sini tuh ada 4 kelas yang diuji, ada user, product, order, dan order item. Di sini tuh kita ngujinya tuh kelas yang udah menggunakan untuk protect si data-datanya, seperti password, apakah relasi dengan modelnya, apakah sudah benar, terus user has money-nya, ordernya, dan jenis-jenis yang kita butuhkan di dalam kode tersebut. Nah, totalnya itu ada 23 case, test case yang mencakup struktur class, terus relasi antar objek, dan ekapul ekapsulasinya. Semuanya itu pass dan sistemnya dinyatakan lulus. Jadi, secara struktural, objek orientasinya tuh nggak ada yang salah gitu. Kemudian masuk ke metrik model rancangan berorientasi objeknya itu, kita tuh ngukur dari kualitas desain OOP-nya. Sistemnya kan menggunakan metrik standar. Nah, pertama itu ada di WMC, jumlah metode per kelasnya tuh hasilnya semua di bawah 10. Nah, paling tinggi itu di produk controller dengan 7 metode karena memang punya banyak beroperasi di CRUD-nya. Yang artinya itu wajar aja. Nah, kedua itu ada di DIT, ke dalam pewarisan semua kelasnya itu dinilai 2, artinya nggak terlalu dalam dan sederhana. Ketiga tuh ada di NOC, ketika ada di ONHC jumlah subclassnya juga tidak berlebihan, di mana berarti masih dalam batas yang wajar. Keempat ada di CBO, ada di nilai tertinggi yang dikontrol yaitu 3 karena melibatkan order, order item, dan out, dan itu masih sangat wajar ya teman-teman. Kemudian ada di RFC, itu nilai tertingginya juga di produk controller yaitu 11, masih di jauh batas 20. Kenamnya itu ada di LCOM, itu tuh kohesi metodenya mendekati 0 yang berarti kohesinya tinggi dan bagus. Kemudian jadi kesimpulannya itu adalah desain OP dari sistem ATK Faster ini dinilai itu berkualitasnya baik karena kompleksitasnya rendah, koplingnya terkendali, dan kohesinya tinggi kayak gitu. Nah, masuk ke strategi prosedur pemeliharaan. Nah, pada bagian pada bagian terakhir ini kita eh, menyebutnya tadi tuh pakai phase implementation atau bertahap per modulnya. Di sini tuh kita mengidentifikasi beberapa risiko yang mungkin muncul, kemudian database yang bisa diatasi dengan PHP Artisan, migrate fresh, terus file gambar yang terbaca itu bisa diatasi dengan PHP Artisan storage link. Kemudian untuk prosedur pemeliharaannya kami menyusun empat jenis pemeliharaan, ada korektif, memperbaiki bug, adaptif untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan, perspektif untuk meningkatkan performa dan menambahkan fitur-fitur baru, kemudian preventif untuk mencegah masalah yang sebelumnya terjadi. Nah, pemeliharaan ini dilakuin dari 4 jenis pemeliharaan karena dari 4 jenis ini itu juga bercermin dari tahapan yang kita gunakan. Karena tahap A nggak mungkin dilewati, tahap B nggak mungkin dilewati tanpa tahap A itu berhasil. Jadi pemeliharaan itu dilakukan secara rutin, backup database-nya juga tiap minggu agar review log errornya tuh terupdate gitu untuk mengecekkan keamanannya juga secara berkala. Nah, masuk ke slide terakhir, yaitu ada di kesimpulannya, di mana pengujian sistem e-commerce ATK Silvester ini menggunakan pendekatan Radit dengan 8 metode pengujian, itu hasilnya semuanya positif, di mana black box testingnya dari semua test case-nya aman, white box-nya juga, UAT-nya juga, hingga ke regression testing, kemudian ke objek orientasinya, kemudian modelnya juga, jadi semuanya tuh strategi implementasinya tuh sudah terdokumentasi dengan jelas dan sudah baik. Kesimpulannya itu, jadinya kita melihat sistem e-commerce aplikasi pasar ini berbasis Laravel dinyatakan lulus pengujian dan memenuhi standar kualitas perangkat lunak yang telah kami tetapkan. Nah, sistem ini juga digunakan dan dipelihara sesuai prosedur yang sudah disusun. Nah, itu aja presentasi dari kelompok aku.
dengan penjelasan aku sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.